Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari kitab Bakti 203B bait 1. Kupuji kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika sore hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah keluarga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah sore hari ini. Urapi jemaat yang ada di rumah, juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman, agar ibadah ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah rumah tangga hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi Meyer MTH. Kami persilahkan. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Siapkan hati, bahkan seluruh keberadaan kami untuk menerima firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi bacaan kami dan apa yang menjadi kehendak-Mu, kami dapat mengertinya dengan baik. Bersabdalah Tuhan kepada kami, kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Sekarang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yang mengatakan kepada kita demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, renungan kita pada sore hari ini diambil pada ayatnya yang ke-10 yang mengatakan kepada kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya ingin bercerita sedikit tentang kenyataan yang sering kita lihat dan kita jumpai. Misalnya saja, ketika Anda mengendarai mobil atau motor di jalan dan Anda melihat lampu kuning, apa yang Anda akan lakukan? Banyak orang pada kenyataannya bukan bersiap-siap untuk berhenti, tapi malah tancap gas sebelum lampu berubah menjadi merah. Bahkan ketika saya bertugas di Medan, di sana tidak ada lampu merah, ada lampu hijau semua. Karena lampu merah kenyataannya mereka tetap jalan. Padahal sesuai dengan peraturan, Anda seharusnya mulai pelan dan berhenti. Pertanyaannya adalah kapan orang patuh dan tidak tancap gas di lampu kuning? Jawabannya ya saat ada polisi di depan tentunya, bukan? Artinya orang akan mematuhi peraturan karena takut ditilang. Takut akan Tuhan mungkin sering dilihat hanya dalam pandangan sempit. Takut akan Tuhan adalah takut kehilangan berkat misalnya, apabila kita melakukan dosa. Atau pengertian lain, takut akan Tuhan adalah takut masuk neraka jika kita melanggar firman-Nya. Atau ada pengertian yang lain, takut akan Tuhan adalah karena dia takut dihukum. Atau malah bagi sebagian orang, takut kena karma. Saudara-saudara, tidak seharusnya demikian, bukan? Takut akan Tuhan itu bukanlah bentuk-bentuk ketakutan dalam artian sempit. Takut seperti perasaan ngeri, takut yang dikaitkan dengan lari, menghindar, dan sebagainya. Takut akan Tuhan adalah bentuk perasaan hormat, kagum, dan bersyukur.
Takut akan Tuhan berarti kita mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan kita ingin selalu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita juga mengasihi Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, jika Anda mencintai orang tua Anda yang telah banyak berkorban demi menyekolahkan Anda. Anda pun akan berusaha menyenangkan mereka dan ingin agar setiap yang Anda lakukan berkenan di hadapan mereka. Anda ingin mereka bangga bahwa semua jerih payah orang tua kita yang sudah menyekolahkan kita tidaklah sia-sia. Anda akan berusaha dengan tulus untuk tidak mengecewakan mereka. Seperti itu pula lah bentuk kita takut akan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berhasil di dunia ini, kita memerlukan dan membutuhkan hikmat. Karena dengan hikmat, kita dapat menjadi bijaksana dalam melihat dan menjalani kehidupan ini. Dengan hikmat, kita dapat menjadi bijaksana dan matang. Karena itu kita butuh hikmat. Saudara-saudara, hikmat akan kita peroleh dengan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi nasihat penulis Amsal ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita kembangkan rasa takut akan Tuhan tidak dalam pengertian yang sempit seperti tadi. Tetapi menumbuhkan rasa takut akan Tuhan sebagai rasa hormat, rasa syukur. Oleh karena itu mari kita lihat betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan mengasihi saudara-saudara dan saya. Dan sudah sepantasnya lah kita berbuat yang terbaik. Karena kita pun mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Jemaat yang berada di rumah, mari kita bersehati, menundukkan kepala kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah di sekitar firman Tuhan, yang mau mengajarkan kepada kami semua bahwa di dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, kami membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan, agar pilihan yang kami ambil untuk kami laksanakan dalam bentuk aktivitas kami, semuanya bermuara pada hikmat yang daripadamu, supaya aktivitas kami yang kami kerjakan dalam hidup kami boleh menjadi satu persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan kami bersama, yang mengingatkan kami bersama untuk mengerti bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Namun pengertian takut akan Tuhan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan kami, yang menghukum kami ketika kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hatimu. Tetapi rasa takut akan Tuhan itu lahir dan muncul karena kami menghormati Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan karena itu kami akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong dan bantu kami ya Tuhan, supaya ketika kami mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan, kami juga disiapkan untuk menerima konsekuensinya. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah menaikkan doa kepadamu. Engkau memperhatikan setiap doa dan permohonan yang disampaikan oleh masing-masing keluarga di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Apa yang menjadi harapan dan keinginan kami Tuhan, kiranya Engkau perhatikan, dan oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan sendiri, Tuhan boleh berikan sesuai dengan kebaikan-Mu terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginan kami, yang kami sampaikan di dalam doa-doa kami, baik sebagai pribadi tetapi juga sebagai sebuah keluarga. Di dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, mari Tuhan Engkau berikan kami kemampuan untuk dapat melaksanakan semua tanggung jawab itu. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, ajar kami supaya kami di dalam menjalani hidup sehari-hari kami ini, kami dapat terus melihat tangan kasih Tuhan yang terus menopang hidup kami, sehingga kami tidak perlu melihat hidup ini dalam rasa takut dan cemas, dalam rasa khawatir, tetapi karena ada kekuatan Tuhan yang tetap menyertai dan menopang hidup kami, kami boleh menjadi orang yang bisa berguna bagi sesama dalam menguatkan hidup ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus bagi warga jemaat yang sedang terbaring karena sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berkati setiap usaha pengobatan yang dilakukan, juga perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang juga melayani dia. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk gereja kami dalam setiap pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah seluruh keperluan-keperluan di dalam pelayanan kami Tuhan cukupkan. Tuhan juga gerakan partisipasi dari seluruh warga jemaat agar juga boleh memberikan yang terbaik bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah dan bangsa kami, terutama para pemimpin bangsa, mulai dari pusat sampai yang ada di daerah-daerah, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Juga upaya-upaya untuk kembali menormalkan kehidupan ini dengan segala aktivitas pelayanan yang sudah berjalan. Biarlah kami semua memperhatikan protokoler kesehatan yang berlaku di tengah-tengah kami beraktivitas. Tuhan akan memulihkan keadaan dan kondisi kami sesuai dengan kebaikan Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk para medis yang berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar. Biarlah Tuhan menolong para medis agar upaya mereka boleh mengurangi
bahkan menyembuhkan orang-orang yang terdampak. Kami mau berdoa juga untuk usaha penemuan vaksin terhadap COVID-19 ini. Biarlah upaya yang ada Tuhan berkati, sehingga dalam waktu yang tidak lama kami boleh menemukan vaksin yang tepat bagi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 286 bait 1. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jikalau kami dapat memberi persembahan syukur ini, itu hanya oleh karena kebesaran kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara sekalian, kita akan kembali menjalani hidup sehari-hari. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.
baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin.